di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Untuk yang pertama, yaitu ada gangguan riketsia. Gangguan riketsia disebut juga dengan rakitis, berupa terganggunya pertumbuhan tulang sehingga bentuk kaki menjadi bengkok, menyerupai huruf X atau juga menyerupai huruf O. Nah, disebabkannya kekurangan vitamin D atau sinar matahari yang cukup. Saat tubuh kekurangan vitamin D, kadar fosfat dan kalsium juga berkurang, sehingga mengakibatkan tulang penderita rapuh dan mudah patah. Nah, kalau kita lihat, tulang normalnya seperti ini. Pada keadaan riketsia, tulangnya bisa membengkok membentuk huruf X atau O. Biasanya terjadi pada masa pertumbuhan pada usia anak-anak yaitu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Namun, apabila tidak diobati, maka bisa menyebabkan kelainan permanen. Berikutnya osteoporosis. Osteoporosis merupakan gangguan pada usia tua. Keadaan di mana tulang mengalami pengeroposan, hal ini disebabkan kekurangan kalsium. Keadaan ini mulai terjadi setelah usia 35 tahun, di mana masa tulang mulai berkurang. Kalau kita lihat ilustrasi normalnya, tulang seperti ini kepadatannya. Pada osteoporosis, kepadatan tulang mulai berkurang. Terjadi pada 1/3 populasi wanita dan 1/5 pada populasi pria. Kali ini kita akan membahas tentang kelainan pada tulang belakang. Yang pertama, normal. Normal, tulang belakang tidak ada gangguan lurus seperti pada umumnya. Sedangkan tulang belakang yang skoliosis, tulang belakangnya membengkok ke samping. Dan yang kifosis, tulang belakangnya membengkok ke belakang. Dan yang terakhir, lordosis, tulang belakangnya membengkok ke depan. Nah, kelainan ini disebabkan karena kesalahan posisi duduk dan juga karena faktor genetik ataupun keturunan. Fraktura, keadaan di mana tulang menjadi patah, retak atau pecah dapat disebabkan karena kerapuhan tulang, cedera, benturan keras atau kecelakaan yang memberikan tekanan berlebih pada tulang. Nah, kalau dilihat pada gambar di sini, tulang bisa berubah retak atau mengalami pecah atau juga mengalami patah hingga melewati otot dan kulit. Artritis, radang sendi, penyebabnya tergantung jenisnya. Pada osteoartritis disebabkan rusak atau robeknya tulang rawan sendi yang berfungsi sebagai pelindung agar tulang sendi tidak saling bergesekan saat bergerak. Pada rheumatoid arthritis disebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan kapsul sendi. Kalau dilihat pada gambar sendi yang sehat tampak terlindungi. Kemudian OA dilihat bahwa tulang rawan sendinya rusak sehingga tulang menjadi tidak terlindungi sehingga tulangnya bergesekan saat bergerak. Kemudian RA menyebabkan peradangan. Nah, yang berikutnya adalah gangguan pada otot. Tadi sudah kita bahas gangguan pada tulang dan juga gangguan pada sendi. Nah, di gangguan pada otot ini kita akan bahas 3 soal, yaitu yang pertama tetanus. Kejang-kejang otot disebabkan bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini bisa masuk melalui luka pada kulit, pada lengan, pada kaki yang terluka. Nah, yang kedua adalah kram otot. Otot yang mengeras dapat disebabkan oleh dehidrasi, siklus darah buruk, dan juga olahraga yang terlalu berat, kondisi tertentu, misal kehamilan. Nah, yang terakhir yaitu kesleo atau sprain. Cedera pada ligmen, otot, atau tendon disebabkan oleh aktivitas yang menimbulkan tekanan pada sendi, seperti terjatuh, salah mendarat, dan juga salah teknik olahraga. Nah, yang berikutnya adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, kita harus menjaga kesehatan sistem gerak kita agar tubuh kita sehat. Nah, yang pertama itu ada berjemur. Nah, kita harus berjemur di bawah sinar matahari pagi. Disarankan mulai jam 7 sampai jam 10. Yang kedua yaitu minum vitamin D. Kita harus mengonsumsi cukup vitamin D yang cukup. Nah, yang ketiga yaitu olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur membuat badan kita menjadi lebih bugar dan sehat. Yang keempat yaitu yang terakhir adalah posisi duduk.
kita harus memperhatikan posisi duduk kita karena itu sangat mempengaruhi struktur pada tubuh kita. Misal, kita tidak boleh duduk dengan posisi bungkuk ataupun terlalu tegak karena dapat menyebabkan skoliosis. Nah, selesai juga nih materi pada kali ini. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kalian. Lalu, bukanlah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. So, bergeraklah karena diam berarti mati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.